Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan tentang kerajaan Islam yang berada pada daerah Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Jawa. Saya tidak akan menjelaskan seluruh kerajaan yang berada di sana, tetapi hanya salah satu dari setiap pulaunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sukmalita Ramadhani, absen 32 dari kelas 10 RPLA. Mari kita masuk ke bagian penjelasannya. Yang pertama, ada Kerajaan Samudra Pasai dari daerah Aceh, Kepulauan Sumatera. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-13 oleh Sultan Malik Al-Saleh yang merupakan raja pertama di kerajaan tersebut. Sultan Malik Al-Saleh sendiri menjadi raja semenjak tahun 1285 hingga 1297. Kerajaan Samudra Pasai menjadi kerajaan Islam pertama yang ada di Nusantara. Dan lokasinya yang strategis di jalur perdagangan menjadi pusat penjualan rempah-rempah di daerah tersebut. Sedangkan aspek politiknya merupakan sebagai kerajaan maritim. Samudra Pasai menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai macam negara, seperti Cina, India, dan Persia. Sistem kepemerintahannya sendiri menggunakan sistem kesultanan, dengan sultan sebagai kepala negaranya. Sedangkan aspek budayanya sendiri, Islam menjadi agama resmi di daerah tersebut. Namun, pengaruh budaya asing seperti Persia dan Arab juga terlihat pada bagian seni dan arsitekturnya. Peninggalannya sendiri, ada makam Sultan Malik Al-Saleh, masjid tua, dan juga beberapa artefak keramik dan koin. Yang kedua, ada Kerajaan Demak yang berada di Kepulauan Jawa. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-15, menggantikan Kerajaan Majapahit sebagai kekuatan pusat di daerah Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah yang merupakan juga seorang raja pertama yang ada di sana. Sedangkan aspek politiknya sendiri, Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di daerah Jawa. Dan sistem kepemerintahannya sama persis seperti Kerajaan Samudra Pasai, dengan sultan sebagai pemimpin tertingginya. Dan aspek budayanya sendiri, Islam menjadi agama mayoritasnya dianut oleh penduduknya. Seni dan budaya Islam berkembang pesat yang tercermin dalam arsitektur masjid dan seni ukirnya. Dan peninggalannya sendiri, ada Masjid Agung Demak, makam para sultan, dan juga berbagai pusaka. Yang ketiga, ada Kerajaan Gorontalo. Kerajaan Gorontalo berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Gorontalo merupakan konfederasi dua kerajaan yang kuat. Agama Islam masuk ke daerah kerajaan ini pada abad ke-17. Sistem politiknya sendiri, kerajaan ini menggunakan sistem pemerintahan monarki yang berarti raja merupakan pemimpin mereka. Dan Gorontalo memiliki pengaruh besar di wilayah timur Nusantara. Aspek budayanya sendiri, perpaduan antara budaya Bugis dan Islam menciptakan kekhasan sendiri di antaranya. Adat istiadat dan bahasa Bugis masih dipertahankan hingga saat ini. Peninggalannya sendiri, ada Benteng Fort Rotterdam, Rumah Tongkonan, dan berbagai artefak kerajaan yang lainnya. Yang keempat, ada Kerajaan Ternate yang berada di Maluku Utara. Kerajaan Ternate ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Aspek politiknya sendiri, kerajaan ini menggunakan sistem pemerintahan kesultanan seperti Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Demak. Ternyata seringkali terlibat persaingan dengan Kerajaan Tidore untuk memperebutkan perdagangan rempah-rempah. Aspek budayanya sendiri, Islam menjadi agama mayoritas yang digunakan oleh penduduknya. Budaya maritim sangat kuat di daerah ini, tercermin dalam kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Peninggalannya sendiri ada Benteng Ternate, Istana Kesultanan Ternate, dan berbagai artefak peninggalan kerajaan.